Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Diabet Channel. Pagi hari ini kita kedatangan motor Mio GT atau Mio J ya, untuk kode 54P. Nah, ini kasusnya tuh mogok. Nah, barusan dibawa ke sini didorong, katanya nggak bisa hidup. Dan alhamdulillah kita lagi banyak garapan. Oke. Langsung aja ya, seperti biasa kalau misalkan mogok motornya, kita cek ketiga syarat. Yang pertama pengapian, kompresian, dan bahan bakar ya. Jadi pastikan ketiga syarat ini ada. Nah, apabila salah satunya dari ketiga syarat ini tidak ada, yang pasti motor tidak bakal hidup ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah sebelum kita cek ketiga syarat, kita cek dulu apakah ada kode kerusakan ya, lampu umumnya kedip atau enggak. Oke, kunci kontak kita on kan ya. Untuk aki sudah terpasang ya. Ini tadi. Nah, untuk alat ini kita belum cek ya, soalnya baru mau kita garap. Ini baru dibuka joknya dan kita sudah siapkan ya untuk mengecek nanti ya, untuk alat tekanan full pumpnya. Oke, nah sekarang kita cek dulu untuk kode kerusakannya. Oke, kunci kontak on. Oke, 1 2 3 4. Sebentar. Oke, sebentar, kita hitung sama-sama sebentar, agak lambat ngitungnya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 kedipan. Nah, 3 kali lambat 7 kedipan, maksudnya 7 kencang jadi 37 ya. Nah, 4 1 2. Nah, 42. Nah, yang satu 37, yang satu 42. 1 2 3 4 5 6 61 ya. Jadi ada 3 kode kerusakan. Yang pertama 37, yang kedua 42, yang yang ketiga yaitu 61 ya. Jadi 3 kerusakan. Nah, untuk 42 itu kan sensor speed ya, tidak berpengaruh ke motor mogok ya untuk sensor speed. Nah, untuk yang kode 37 sama kode 61 kita cek dulu. Saya lupa lagi untuk kode kerusakannya. Oke, setelah kita lihat dari buku panduan untuk kode 37 itu ISC ya. Nih ISC. ISC tidak berfungsi. Terus untuk yang 61 masih berhubungan dengan ISC ya. Songketnya ini katanya lepas. Ya, kita tarik coba. Oh iya, nih perhatikan. Ini masuknya cuma setengah ya. Masuknya cuma setengah ya. Oke, kita masukin. Nah, ya, just oke. Nah, setelah ini masuk, kita coba ya untuk hidupkan. Nah, biasanya kalau misalkan kode 37 atau kode 61 itu tidak berpengaruh ke motor mogok ya. Tidak berpengaruh, soalnya kan ini untuk mengatur langsamnya, oke, atau anginnya. Oke, kita coba dengkol dulu supaya kode kerusakannya itu sudah hilang apa enggak. Oke, sebentar. Satu, 2 3 4. Nah, ini kode 37 masih ada. Kemungkinan ISC nya rusak ya. 1 2 3 4 1 2. Oke, kode 42 masih ada, 37 masih ada. 1 2 3. Nah, untuk kode 61 nya udah nggak ada ya. Jadi tinggal kode 37 sama kode 42. 37 ISC nya tidak berfungsi, 42 sensor speed ya.
atau untuk menggerakkan kilometer ya. Biasanya sih kabelnya suka terputus kabel kilometernya. Oke, kita mencoba untuk mengengkol kembali apakah motornya mau hidup atau kita double starter aja. Ini starternya kadang nyangkut kadang enggak ya. Oke, kita engkol aja. Nah, tuh si motor dia nggak mau hidup ya. Nah, susah. Oke, sekarang kita cek dulu untuk kompresian ya. Langsung aja kita cek ketiga syarat. Yang pertama kompresian, pengapian dan bahan bakar. Oke, kita cek dulu. Bang nyalahkan coba, hampura kedeng bisa setrum orang. Oke, yang kencang. Nah, perhatikan untuk pengapiannya. Kedeng santai. Ayo yaudah nanti Kang. Itu. Ngecak. Iya ya. Ambil tadi deh. Oke, kita pakai tang. Ini kunci kontak udah on. Oke, lagi Den. Nah, pengapian dia nggak ada ya. Jelas. Padahal untuk akinya ini masih bagus. Nah, usahakan kalau misalkan motor Mio J, Mio GT seperti ini, kalau misalkan mau ngecek pengapian, pastikan akinya harus bagus ya. Tapi untuk ini akinya masih bagus. Oke, perhatikan. Tapi di sini, dia agak sepaneng barusan lampu milnya. Entah itu masalah ya. Oke, perhatikan. Sebentar, sorry. Nah, dia nggak mau nyala lampu milnya. Oh, starter juga, lakson juga nggak ada, sen nggak ada. Ini takutnya kunci kontaknya nih. Apa rumah sikringnya? Enggak, masih nggak nyala ya. Sebentar. Ini nggak nyala sama sekali, perhatikan ya. Pas kita kunci kontak, tuh nggak nyala. Oke, kita cek dulu untuk akinya. Oke, kita cek dulu untuk akinya ya. Oke, bisa diperhatikan untuk akinya ini masih bagus ya. Ini lampunya dia menyala. Nah, sekarang kita cek dulu yang ke sikring. Nah, ke sikring ini ada, lalu ke sini juga ada. Oke, nah kita langsung cek aja ke kunci kontak ya. Kita langsung ke kunci kontak ya, takutnya kunci kontaknya yang error atau ada kabel yang terputus ya, atau lepas ya, kita juga nggak tahu. Soalnya di sini kilometernya dia, nah sekarang dia nyala lagi. Tadi dia sempat nggak nyala. Nah, dia nyala lagi. Perhatikan. Oke. Ya, dia nyala lagi. Oke, kalau misalkan nyala, kita cek lagi pengapiannya. Ya. Sebentar, dikarenakan nggak ada yang bantuin, kita engkol sendiri paling ya. Oke, untuk pengapian ini ada ya, untuk pengapiannya. Tapi tadi sempat nggak ada ya, dikarenakan nggak tahu dari kunci kontak atau nggak tahu dari yang lain. Nanti kalau misalkan mati lagi, kita sekalian cek ya. Takutnya ini motor mogok gara-gara seperti tadi. Jadi
kunci kontaknya dia seperti nggak berfungsi. Oke, ini untuk pengapian ada, kita pasang kembali untuk cok businya. Oke, sekarang kita buka dulu ya untuk businya, kita cek kompresiannya. Oke, kita pakai alat tekanan kompresi. Ya, kita lihat ada di berapa bar. Oke, kita pasang dulu untuk alatnya ya. Oke, kita sudah pasang untuk alat tekanan kompresinya ya. Kita minta bantu diengkolin sebentar. Panjangkan kepala pakai dengan panjangkan. Oke, cukup. Oke, untuk tekanan kompresinya masih bagus ya. Berarti syarat yang pertama pengapian ada, kompresian ada. Nah, sekarang kita cek untuk bahan bakarnya ya. Kalau misalkan teman-teman tidak punya alat tekanan kompresi untuk memastikan nanti ada di berapa bar, itu teman-teman bisa menutup jari di lubang busnya, ditutup pakai jari. Kalau misalkan kalau misalkan dia seperti ada ngedorong-dorong angin ya kena jari, itu kalau misalkan padat itu kompresi masih bagus. Tapi kalau misalkan kita engkol, tutup pakai jari tapi nggak ada reaksi atau nggak ada tekanan angin ya dari lubang businya, nah itu kompresian dia lemah. Oke, sekarang kita tutup pakai jari. Nah ya, tutup pakai jari. Kalau suaranya ngebelecut atau seperti ada dorongan angin, nah itu ciri-ciri kompresian masih bagus ya. Oke, berarti dua syarat sudah terpenuhi. Sekarang tinggal satu syarat lagi, yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar kita cek dulu dari tangki apakah ada minyaknya apa enggak. Kalau misalkan ada, itu yuk jangan kita langsung ponis bahan bakar sudah ada ya. Ya memang bahan bakarnya sudah ada, tapi kita lihat dari injektor, apakah dari injektornya nyembur apa enggak. Kalau misalkan dari injektornya nyembur, nah itu baru bisa dikategorikan bahan bakar itu sudah ada. Oke ya, takutnya gini, bahan bakar ada dari minyak, ada dari tangki, tapi ke injektor dia nggak nyembur atau semacam injektor rusak atau apalah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, minyaknya ini masih bagus ya, masih banyak. Oke, sekarang kita cek bahan bakarnya ya. Kita buka untuk injektornya. Kunci kotak kan, kita lihat durasi semprotannya. Nah. Oke, minyaknya ini masih banyak ya. Berarti ketiga syarat ini udah ada. Yang pasti motor harusnya hidup. Kalau misalkan tidak hidup, bisa aja TB-nya kotor. Nah, kita kan tadi ada kecurigaan pas awal pertama ya, itu kunci kontak seperti kurang connect ya. Soalnya kilometer pada saat kita kunci kontak itu nggak hidup. Oke, kita matikan. Nah, ini masih menyala. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, motor hidup nih. Oh. Cuman ini mati lagi. Tuh, mati lagi.
Ini seperti sepaneng ya untuk ininya, untuk lampu milnya. Oke, kita lihat aja untuk apa namanya, untuk untuk baterainya. Ini takutnya baterainya lemah. Sebentar, ada yang ngebul. Bentar, bu asap. Kita buka dulu. Ini seperti ada bau yang kebakar pada saat kita kunci kontak ya, dihidupin motornya. Lalu kan di sini dia sepaneng, lalu di sini ada bau terbakar. Oke, kita buka dulu untuk dashboard atau dek kolongnya. Takutnya ada yang konslet, nanti bisa merembet ke yang lain. Kita langsung aja buka untuk dek injaknya ya. Soalnya kabelnya di bawah dek injak. Oke, segini mungkin jelas ya. Kita buka dulu untuk apa namanya, untuk insoloknya atau tali ripetnya. Satu lagi, jadi supaya lebih mudah ya, yaitu untuk, nah perhatikan, kita nemu titik terang ya. Kita nemu titik terang, ini kabelnya ada yang terputus. Nah ya, kabel merah mungkin dari apa namanya, dari sikring dia akan menuju ke kunci kontak. Nih perhatikan di sini ya, kabelnya ada yang terputus. Kita cek lah yang lain ya, takutnya masih ada. Nah mungkin tadi ini yang kebakar ya, dia akan nempel sedikit lalu nempel ke sini, ada yang kebakar, jadi seperti bau hangit, soalnya tadi ada asapnya ya. Perhatikan kabelnya nih terputus, kabel merah. Oke, sekarang kita sambungin dulu untuk kabelnya. Oke, kita coba untuk sambungin dulu untuk kabelnya. Aduh sorry, guntingnya nggak ada, belum ketemu. Nah ya, mungkin ini putus gara-gara kegesek-gesek. Nah bisa sama rangka atau sama dek kolongnya ya, atau sama bodi. Nah kita sambungin dulu ya, kita coba apakah dengan disambung ini si motornya dia mau hidup kembali. Oke, kita sambungin, kita nyalakan. Nah di sini nggak ada yang bau gosong ya, atau bau hangit ya, atau bau kebakar untuk kabelnya. Nah kilometernya ini hidup ya. Nah bisa diperhatikan. Nah lampu milnya ini terang nih lampunya. Tadi kan agak-agak sepaneng seperti kekurangan arusnya. Oke, sekarang kita di engkol aja. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, motornya hidup. Oke, kita gas. Alhamdulillah ya, motornya hidup. Jadi permasalahannya kabel merah yang menuju ke kunci kontak itu terputus di pertengahan ya. Nih, penyakitnya di sini. Dan motornya sudah hidup, alhamdulillah. Oke. Nah, dikarenakan motornya sudah hidup, kita rapikan dulu untuk kabelnya dan kita pasang untuk body-bodinya dan joknya, nanti kita tes ya. Oke, kita sambungin dulu untuk kabelnya, kita rapikan, kita solasi ya supaya tidak rawan ngegesek-gesek lagi. Oke, motornya sudah kita tes juga ya. Ini juga sudah kita rapikan semuanya. Ya, sudah bagus kembali, alhamdulillah. Oke, untuk memastikan kita nyalakan kembali. Nah, starter juga normal ya. Nah, cuman di sini masih ada kode 42 ya, itu adapun kode 42 sama kode 37 nanti apa namanya, kode kartu itu kan tidak berjalan ya untuk apa namanya, untuk sensor speednya. Nah, untuk kode 37 nya IS nya tidak berfungsi ya. Nah, kita sudah konsultasi tapi belum ada jawaban dari yang punya motor. Tapi tadi pas pertama datang ke sini disuruh diperbaiki, asal hidup aja katanya, seperti itu ya. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya ya, sekali lagi mohon maaf. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.